Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi bersama saya di channel YouTube Sri Wahyuni. Nama Sri Wahyuni, NIM 2038003, ujian tengah semester Demokrasi dan HAM. Dosen pengampu yaitu Rian Prayogi MPD. Nah, pembahasan kita pada kali ini yaitu parameter tatanan kehidupan demokrasi. Jadi, pada pembahasan kali ini ada 3 kerangka konsep. Yang pertama yaitu prinsip demokrasi, yang kedua aspek landasan mengukur demokrasi, dan yang ketiga yaitu unsur-unsur demokrasi. Parameter tatanan kehidupan demokrasi yaitu suatu pemerintahan dapat dikatakan demokrasi bila dalam mekanisme penyelenggaraannya melaksanakan prinsip demokrasi. Adapun prinsip demokrasi meliputi yang pertama yaitu persamaan, yang kedua pembebasan, dan yang ketiga yaitu pluralisme. Robert berpendapat bahwa ada 7 prinsip yang ada dalam sistem demokrasi, yaitu kontrol atas keputusan pemerintah, pemilihan umum yang jujur, hak memilih dan dipilih, kebebasan berpendapat, mengakses informasi, dan kebebasan berserikat. Namun demikian, demokrasi tidak sekedar wacana yang mengandung prinsip-prinsip di atas. Ia mempunyai parameter sebagai ukuran apakah suatu negara atau pemerintahan bisa dikatakan demokrasi. 3 aspek demokrasi. Yang pertama yaitu pemilihan umum. Pemilihan umum sebagai proses pembentukan pemerintahan hingga saat ini diyakini oleh banyak kalangan ahli sebagai salah satu instrumen penting dalam proses pergantian pemerintahan. Yang kedua yaitu susunan kekuasaan negara, yakni kekuasaan negara dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan atau satu wilayah. Yang ketiga yaitu kontrol rakyat, yaitu suatu relasi kuasa yang berjalan secara sistematis, memiliki sambungan yang jelas, dan adanya mekanisme yang memungkinkan kontrol dalam keseimbangan terhadap kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan legislatif. Unsur-unsur demokrasi. Yang pertama yaitu hak dan kewajiban politik dalam dinikmati dan dilaksanakan oleh warga negara berdasarkan prinsip HAM yang menjamin adanya kebebasan. Yang kedua yaitu penegakan hukum yang berdasarkan pada prinsip supremasi hukum, yaitu kesamaan di depan hukum dan jaminan terhadap HAM. Dan yang ketiga yaitu kesamaan hak dan kewajiban anggota masyarakat. Selanjutnya yang keempat, kebebasan pers dan pers yang bertanggung jawab. Yang kelima, pengakuan terhadap minoritas. Dan yang keenam yaitu sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif, keseimbangan dan keharmonisan. Yang ketujuh yaitu tentara profesional sebagai kekuasaan pertahanan. Dan yang kedelapan yaitu lembaga peradilan yang independen. Oh iya guys, nah di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang kampus Universitas Pasir Pengarayan. Yuk kepoin, jangan di skip. Galau mau kuliah di mana? Bingung mau ngambil fakultas apa? Dan prodi yang bagus apa ya? Nah, kami punya solusi untuk teman-teman semuanya. Ayo segera daftarkan di kampus Universitas Pasir Pengarayan, karena Universitas Pasir Pengarayan sudah banyak menyediakan berbagai macam beasiswa. Penasaran ada beasiswa apa aja? Yuk kepoin. Ada banyak beasiswa yang tersedia di Universitas Pasir Pengarayan. Di antaranya yang pertama ada beasiswa bidik misi, beasiswa penuh tahfiz, beasiswa KIP, beasiswa Bank Riau, beasiswa Pemda, dan beasiswa Edgrant. Nah, Universitas Pasir Pengarayan juga menyediakan banyak fakultas.
Di antaranya ada Fakultas FKIP, Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Komputer, dan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Kecantikan. Di Universitas Pasir Pengarayan juga menyediakan 19 prodi, yang mana diantaranya ada prodi pendidikan IPS. Nah, untuk adik-adik semuanya, ayo bergabung bersama kami di prodi pendidikan IPS.